Iya, langka. Susah dapatnya, susah. Ya, banyak yang ini yang nyariin gitu, soalnya harganya naik terus. Sebenarnya nggak langka, cuman kalau kita belanja gitu kayak harus dikawinkan gitu loh. Jadi beli minyak kita 20 dus, terus harus beli tropikalnya 10 dus. Ya harga sebenarnya nggak berubah, cuman dengan adanya dikawinkan itu ya jadinya berubah. Kalau jual 16, ya. Kalau Dari agen 15 sudah. Dari ini agen aja udah 15. Ini ya udah 16 sama 17 paling tidak segitu. Pemerintah turun tangan, ya kan, cek harga pasar gitu kan. Sama kenyataannya gimana gitu kan. Ya pemerintah turun tangan gitu, maksudnya ini biar harganya stabil lagi gitu. Biar pemerintah biar jalan-jalan aja ke pasar deh, biar dicek-cekin warung-warung, toko-toko di pasar gitu. Oke, baik, itu dia tadi suara pedagang mengeluarkan unek-uneknya. Pak Bara punya segudang pertanyaan, Pak Bara. Pertama adalah tanggapan tentang bagaimana pendapat dari masyarakat tadi minta segera turun tangan. Dan yang jelas tadi kalau kita lihat, ini Pak Fadil bilang bahwa sebenarnya kita butuh sistem yang matang begitu. Seperti kurang antisipatif bahwa nanti minyak kita ini akan banyak peminatnya. Lalu kemudian tadi Pak Abdullah mengatakan ini kok mereka beli minyak kita harus dengan syarat, misalnya beli premium 1 baru nanti dapetin minyak kita. Ini bagaimana Anda meresponnya? Jadi kalau soal hands-on ya kita sangat hands-on ya. Kita memonitor setiap hari, kita mempunyai crisis center yang masyarakat bisa menghubungi setiap saat kalau terjadi kelangkaan atau harga melonjak secara tidak wajar. Kita juga sudah membentuk task force Satgas ya, dipimpin oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri yang tugasnya memonitor setiap hari, bahkan turun ke lapangan juga secara langsung. Dan kita juga berbicara juga dengan para produsen secara ekstensif begitu, secara periodes. Jadi kita betul-betul melakukan sesuatu. Dan kalau dikatakan oleh Bang Fadil tidak antisipatif, sebetulnya juga tidak, karena ini kan bagian dari antisipasi. Memang kadang-kadang situasi pasar itu, situasi ekonomi bisa berubah dengan secara cepat, dan memang kadang-kadang memang ada sesuatu yang tidak diduga gitu, misalnya soal demand di luar negeri ya terhadap CPO yang berkurang, yang mungkin juga tidak ada para ekonom yang mengantisipasinya, yang berambak kepada misalnya insentif mereka untuk melakukan DMO untuk dalam negeri, itu juga terjadi. Jadi kan di sini justru bukan masalah antisipasi sangat penting dan itu kita lakukan, tapi juga bagaimana reaksi terhadap situasi yang berlangsung secara cepat dan perubahan yang berlangsung secara cepat baik dari tingkat global maupun di tingkat domestik, yang itu kita lakukan sekarang ini di Kementerian Perdagangan. Tapi terkait dengan tadi disebutkan oleh Pak Fadil perubahan regulasi misalnya rasio ekspor begitu dianggap terlalu mendadak begitu ya Pak Fadil ya. Itu Anda gimana? Ya, itu kan bagian dari antisipasi ya dan reaksi yang tadi. Ya tapi terlalu mendadak kalau kata Pak Fadil, Pak Bara. Gimana jawaban Anda? Itu kita kewajiban pemerintah adalah itu melakukan kebijakan secara cepat ya untuk merespon terhadap suatu perubahan, terhadap suatu perkembangan yang bisa berakibat kepada kepentingan rakyat banyak, dan itu kita lakukan. Jadi kita bisa suatu waktu misalnya melakukan perubahan rasio, dan kita juga terakhir memberikan rasio yang lebih tinggi untuk supaya bisa insentif diberikan kepada pengusaha untuk bisa lebih ekspor ya dengan rasio lebih tinggi. Bang Fadli saya pikir juga tahu ya, dinaikkan rasionya menjadi 1,8, jadi Bang Fadli tahu itu. Jadi itu kita lakukan ya, bagian hal-hal yang kita lakukan di Kementerian Perdagangan untuk melihat situasi ini, mengantisipasi dan melakukan hal-hal secara cepat gitu. Oke, baik Bapak.